segala apapun hanya kuasa Allah. Ya itu yang dua ini yang tadi saya jalani langsung, ada izin Allah langsung mendapatkan dua, hanya satu titik itu. Jadi kalau ini karena orang dulu ya, orang dulu itu mungkin saya pun yang diberi hidayah dari Allah, saya pun mungkin belum lahir. Tapi ini pusaka yang pantasnya yang megangnya orang-orang yang udah lanjut usia. Karena insya Allah ini akan seimbang ya, energi yang ada di pusaka ini dengan orang yang tua yang memegangnya itu. Mungkin kalau untuk nama yang memiliki pusaka ini itu sangat gelap ya, saya nggak bisa menjawabnya ya, karena dia selalu nggak menyebut siapa ini, eyang apa, mbah apa, dia nggak menyebut itu. Yang saya lihat ini sosok orang tua dulu lah, mungkin bangsa 210-an ya, 210-an tahun, 210 tahun ya pusaka ini. Nah itu yang bisa saya jelasin ya. Kalau ibu merah ini yang kayak Pak Ipung ini bicara kayak buah saga, memang betul bentuknya seperti gitu ya. Ini khasiatnya untuk bisa menolong syariatnya ya, dengan benda ini syariatnya tetap yang kuasa adalah Allah ya. Ini bisa untuk menolong sesama. Ini Danyang saya bilang tadi, Danyang itu seperti bangsa-bangsa siluman ya, tapi semua siluman itu nggak ada yang jahat ya, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi yang saya, kalau dia yang negatif mungkin tidak akan diberikan. Yang saya sebelum melakukan ini, saya harus komunikasi dulu dengan alam gaibnya. Dia mengizinkan kalau untuk manfaat untuk di alam dunia. Mungkin itu yang saya bisa jelasin. Ya kalau ini disebutnya apa, kali maya. Ini disebut Mbah Bairun ya, yang tadi saya jelasin, ada sumber air di situ. Dia memang waktu hidupnya sangat baik, sangat berjasa juga untuk negara kita juga ya, pernah dijajah oleh orang-orang asing dulu. Dia pun ada ibaratnya jasanya pun untuk negara ini, dia pun ada, karena untuk waktu dia hidupnya pun sangat baik. Sampai dia wafatnya pun ya, dia pun baik. Karena apa baiknya? Karena dia penunggu sumber air itu banyak manfaatnya untuk warga setempat ya. Mungkin satu desa Cideng itu sumber airnya dari situ. Itu harus bermanfaatnya untuk orang lain. Nah, itu bisa kita pelajari, hiduplah seperti itulah. Kita harus bermanfaat, hidup jangan untuk kata sendiri, bermanfaat untuk orang lain juga. Ya contoh seperti itu, seperti Mbah Bairun itu. Nah, itu yang saya jelasin. Nah ini kalau istilah apa ya, Jawa bilang kayak seperti mata iwak. Ya, kayak mata iwak, tapi kayak mata. Ya, tapi saya nggak bisa menjelaskan ini apa ya, batu kayaknya aneh gitu ya. Tapi manfaatnya pun sangat baik. Ini seperti pembengkakan seperti apa, misalkan seperti bisul atau kanker ya gitu ya. Itu tentu jenis penyakit berakar. Ya, berakar. Ya, akar ini bukannya menghilangkan akar. Apapun pembengkakan itu bisa mengecilkan, lama-lama akan hilang. Ya, mungkin untuk akar itu akan kering dalam tubuh itu. Kalau istilah non medis ya.
Kalau terlihat di dalam syariat pun ini harus ya dicampurkan dengan ayat-ayat Allah. Ya, ini harus dibacakan sebelum melakukan, harus dibacakan surat-surat An-Nas. Ya. Ya itu mungkin yang saya tidak jelasi. Tapi kalau untuk berbentuk apa namanya apa ini batu, ya saya pun jangan. Kalau saya bilang ini kayak mata aja lah gitu. Ya ini. Tapi memang sangat kalau dari ini unik ya, dari batu ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin yang lain bisa menanya, silakan. Kalau ada yang lain. Ya pun nggak ada ya. Mau nanya? Ya, cukup begitu. Ya saya bisa menjelaskan apa adanya. Ya apa yang tadi malam ini, malam Rebo, malam 29 yang kita jalani pemburu pusaka ya. Alhamdulillah ada izin Allah. Semoga ini bermanfaat ya. Bermanfaat di alam dunia, bermanfaat untuk orang lain. Yang saya bisa jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini episode kedua, penarikan benda pusaka sebanyak 6 pusaka, dan pusaka ini sudah masing-masing dijelaskan fungsinya. Maka untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi episode ketiga. Demikianlah penarikan benda pusaka ini dengan Bapak kita yang sudah dikenal di sini, Pak Dedi, yang sehari-harinya dipanggil Mang Dedi. Nah, inilah tempat kediamannya Mang Dedi. Bisa dilihat ini keluarga besar dan orang-orang sini. Nah, ini penduduk-penduduk juga, penduduk yang menyaksikan penarikan benda pusaka tersebut. Maka episode kedua ini kita akhiri. Sampai jumpa di episode 3. Bye.